Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara itu memiliki potensi yang berbeda-beda karena kondisi geografisnya yang beragam. Di sini, Ibu akan menjelaskan kegiatan ekonomi di tiap negara yang ada di Asia Tenggara. Yang pertama, Singapura. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, barang-barang konsumsi, bahan kimia, dan produk olahan minyak. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Yang kedua, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Lalu ada Vietnam. Vietnam sebagian besar kegiatan ekonominya yaitu pertanian, terutama padi. Selain itu, ada bidang industri, pertambangan, dan hasil hutan. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat dua sungai penting nih di Vietnam, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkhla. Selanjutnya ada Filipina. Kegiatan ekonomi di Filipina didominasi dari pertanian, pertambangan, dan industri. Ekspor yang dilakukan Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Lalu ada Myanmar. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras bubuk, dan berbagai barang kerajinan. Kalau Kamboja, kegiatan ekonominya itu didominasi dari sektor pertanian. Selanjutnya ada Malaysia. Kegiatan ekonomi di negara Malaysia didominasi pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Lalu ada Thailand. Kegiatan ekonomi di negara Thailand yaitu pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Lalu ada Laos. Kegiatan ekonomi di Laos menghasilkan yaitu pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Nah, kalau di Indonesia gimana ya? Nah, saatnya kalian mencari tahu ya bagaimana kegiatan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, kita akan belajar membuat simpulan berdasarkan teks laporan. Yang pertama, kamu tentunya harus membaca teks secara keseluruhan. Jika teks laporan dibacakan, maka harus mendengarkan teks laporan dengan seksama. Setelah itu, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut dan buatlah simpulan berdasarkan informasi penting tersebut. Jadi, sangat penting untuk kita membaca dan menyimak teks bacaan secara menyeluruh sehingga kita dapat menentukan informasi penting dan dapat membuat kesimpulannya. Nah, sekarang kita akan kembali belajar Pancasila. Masih ingat kan Pancasila itu? Sila-silanya dari 1 sampai 5. Nah, sekarang kita akan mempelajari sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima Pancasila ini memiliki simbol atau lambang yaitu padi dan kapas. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Nah, apa aja sih pengamalan dari sila kelima Pancasila ini? Di sini Ibu akan memberikan 5 contoh saja ya. Yang pertama, bersikap adil. Yang kedua, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Sehingga dapat dipahami bahwa pengalaman sila kelima Pancasila ini adalah merupakan sesuatu yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari agar terjadinya lingkungan yang
baik, lingkungan yang tentram, damai, dan sejahtera. Thank you for listening. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.